Hai, kembali lagi bersama gue Givaryadi di Vlog Politik. Lagi-lagi ini masih konten Corona dan kali ini kita akan bahas populisme. Itu umum, oke, populisme itu umum. Sepanjang seenggak-enggaknya 5 tahun terakhir, situasi global menunjukkan keadaan di mana gerakan-gerakan populis berhasil untuk mencapai dan meraih kekuasaan. Jadi sekarang yang terjadi adalah tantangan yang ada buat mereka adalah, oke, sekarang gimana lu memerintah? Dan kita bakal melihat bagaimana pemerintah populis ini merespon terhadap COVID-19. Yang gue sebut pemerintah populis itu merujuk ke beberapa pemerintahan. Pertama, tentunya pemerintahannya Trump di Amerika, yang mungkin nggak sebenarnya populis, tapi tetap bisa disebut populis menurut gue. Kedua, pemerintahannya Bolsonaro di Brazil. Sekarang udah umur pemerintahannya sekitar 16 bulan. Ketiga, pemerintahannya Italia, yang sekarang dipegang oleh Conte dan didominasi oleh koalisi antara partai populis Lega Nord dan Gerakan 5 Bintang. Nah, dalam pemerintahan populis ini kita akan lihat bagaimana mereka merespon terhadap COVID, dan cara mereka merespon itu sebenarnya lumayan unik ya. Di sini kita bisa menarik garis antara pemerintah yang kita anggap sebagai pemerintah kompeten dengan pemerintah yang populis. Pemerintah yang populis menegaskan bahwa pertama, ciri-cirinya selalu sama. Pertama, mereka pasti mengutamakan, oke, kita nggak butuh pembatasan sosial berskala besar, kita nggak butuh karantina, kita nggak butuh isolasi mandiri, semua akan berjalan sebagaimana biasanya. Jadi mereka selalu menolak upaya apapun untuk menutup negara itu. Kedua, pemerintah populis sering menawarkan solusi yang di luar akal dalam menangani corona. Misalnya kemarin yang wacana menggunakan pil Kina untuk menangani corona, atau kemudian obat akan muncul dari mana, atau kemudian bahwa vaksin akan menjadi hak khusus yang dimiliki oleh Amerika saja. Jadi seringkali itu punya ide yang luar biasa dalam mencoba untuk menyembuhkan corona, dan itu di luar dari opini medis pada umumnya. Dan yang ketiga, yang paling umum adalah bahwa mereka selalu menyalahkan pihak lain yang nggak terlalu disebutkan siapa, tapi mereka selalu menyalahkan pihak lain atas pecahnya wabah corona di negara mereka. Contohnya, di Brazil, Bolsonaro menyalahkan apa yang dia sebut sebagai orang-orang kiri. Jadi bagi dia tuh corona tuh konspirasi orang-orang kiri untuk menutup Brazil. Jadi mereka mencoba untuk merusak pemerintahannya dengan memaksa tempat-tempat ditutup, dengan menyebarkan wabah dan seterusnya. Di Italia, ya, selalu yang disalahkan karena corona adalah Uni Eropa, atau lebih tepatnya mereka menyalahkan Uni Eropa karena tidak melakukan hal yang cukup untuk menangani corona. Dan itu hal yang berkali-kali digunakan oleh pemimpin-pemimpinnya Italia dalam pembahasan soal corona. Nah, sebaliknya yang mereka tawarkan sebagai solusi bagi corona adalah bantuan dari pemerintahan Cina. Dan figur-figur di Gerakan 5 Bintang yang menguasai Italia sekarang, diantaranya Luigi Di Maio, itu sangat luar biasa, sangat menunjukkan sikap pro-Cinanya dalam hal ini. Lagi-lagi mereka harus mencari orang yang bisa disalahkan. Nah, tapi salah satu elaborasi yang paling menarik dari soal corona ini adalah bahwa corona disebabkan oleh tower 5G gitu. Jadi disebabkan oleh sambungan ponsel gitu, seperti ponsel lo dan gue. Jadi yang dianggap bermasalah adalah, oke, ini karena daerah pertama yang kena corona adalah daerah yang udah memasang tower 5G, jadi artinya 5G yang menyebabkan corona, dan seterusnya. Dan pemerintah populis itu lumayan gamblang gitu dalam menyatakan dukungan mereka terhadap teori konspirasi ini. Nah, cuman buat gue sendiri ini membuktikan apa? Nyaris semua pemerintah populis yang mencoba untuk menangani corona, gue nggak bakal bilang gagal, tapi buat mereka tuh udah mereka menunjukkan bahwa mereka nggak bisa memerintah sebagaimana mestinya gitu. Bentuk pemerintahan populis sebagaimana bentuk gerakan populis, mereka harus selalu membelah masyarakat dan memecah masyarakat untuk menimbulkan dukungan bagi dirinya. Jadi secara inherent itu bukan suatu bentuk pemerintahan yang stabil, atau bentuk pemerintahan yang sah, atau bentuk pemerintahan yang kompeten gitu. Karena nyaris semua masalah itu akan diselesaikan dengan cara memecah masyarakat dan menghasut satu bagian masyarakat terhadap yang lainnya, terhadap suatu figur yang lain gitu, terhadap suatu momok yang selalu bisa mereka angkat sebagai sasaran tembaknya.
Dan kita bakal ngelihat, mungkin cara paling gampang membandingkannya adalah dengan melihat gimana rekor pemerintah-pemerintah populis ini dengan pemerintah-pemerintah lain dalam soal menangani corona. Kita bisa membandingkan misalnya Brazil dan negara-negara tetangganya, di mana Brazil itu bersikeras bahwa nggak ada masalah, kita nggak usah menutup apa-apa, ini semua cuma konspirasi. Dan Amerika juga. Malah di Amerika mungkin salah satu pengejawantahan paling buruknya adalah ketika Trump secara eksplisit meminta pendukung-pendukungnya untuk menggulingkan para gubernur negara bagian yang nekat untuk tetap memasang karantina. Dan itu jujur aja mungkin 10 tahun yang lalu itu sama sekali nggak terpikirkan. Jadi sebenarnya kesimpulannya apa? Mungkin lu tanya gue gitu ya. Ya kita nggak bisa percaya sama pemerintah yang populis gitu. Kita nggak bisa percaya sama pemerintah atau gerakan apapun yang mencoba untuk menjanjikan semuanya dibuka bahwa kita akan mencapai A, B, C, D. Dan satu-satunya cara mereka untuk menyelesaikan atau memenuhi janji mereka adalah dengan menyalahkan orang lain. Itu aja sih vlog politik gue hari ini. Sampai ketemu lain kali. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.